Hai, jangan sampai kamu mengalami hal yang sering dialami oleh para peserta BPJS Kesehatan yang sering ke fasilitas kesehatan, entah puskesmas atau rumah sakit, dan ketika mereka mau melakukan pendaftaran menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan dan ternyata kepesertaan mereka tidak aktif lagi. Sudah pasti kecewa kan? Nah, apalagi ini dikhususkan bagi teman-teman yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen PBI atau yang gratis dari pemerintah. Kalau BPJS Mandiri kenapa tidak terlalu penting? Karena begini, kalau seandainya tidak aktif ya sudah pasti belum membayar, dan membayar atau tidak membayar itu pesertanya tahu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kedapatan tidak aktif, ya tinggal membayar lagi ke pesertanya aktif lagi dan bisa melakukan pemeriksaan kalau rawat jalan. Tetapi kalau rawat inap sudah pasti akan ada denda. Nah, tetapi yang parahnya bagi teman-teman yang merupakan kepesertaan BPJS Kesehatan dari pemerintah atau BPJS gratis segmen PBI. Begini teman-teman, biasanya banyak peserta yang sudah didaftarkan oleh pemerintah tanpa mereka tahu, begitu. Dan kebanyakan juga para peserta yang sudah dinonaktifkan kepesertaannya dari pemerintah, tetapi mereka juga tidak tahu. Nah, ini adalah masalah. Yang sudah nonaktifkan tapi tidak tahu, ini adalah masalah. Karena banyak peserta berpikir begini, bahwa ketika mereka sudah terdaftar, itu kepesertaannya akan abadi, akan selamanya. Tetapi tidak. Karena berdasarkan fakta dan kenyataan yang sering terjadi, banyak peserta yang selalu mengharapkan kepesertaan mereka masih aktif dan mereka sampai ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas, ternyata kepesertaannya sudah tidak aktif lagi. Ya, mumpung kalau saat itu lagi bawa duit. Tetapi kalau tidak bawa duit, sudah pasti pulang karena tidak bisa melakukan pengobatan. Sebaiknya teman-teman mengecek kepesertaan teman-teman secara rutin, atau sebelum ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas, teman-teman melakukan pengecekan terlebih dahulu dari rumah. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan secara cepat, secara gampang, tidak memakan waktu, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan? Simak penjelasan saya melalui tutorial yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Caranya hanya melalui WhatsApp. Sebelumnya teman-teman save dulu nomor WhatsApp 0811 8165 165, beri nama Pandawa. Jika teman-teman sudah memberi nama Pandawa, mari kita lakukan sama-sama. Oke, ini adalah merupakan layanan Pandawa, dan yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman mengirim salah satu pesan ke layanan Pandawa. Misalnya, "Hai, hello, di sini saya mau pakai hello saja." Setelah kita kirim, nah, kita akan dikirimkan balik 3 pilihan. Ada administrasi, informasi, pengaduan. Teman-teman pilih yang informasi. Ya, setelah informasi ada muncul lagi menu informasi. Teman-teman pilih menu informasi. Nah, setelah pilih menu informasi, muncul beberapa menu informasi lainnya. Yang kita mau cek di sini kepesertaan kita aktif atau tidak. Maka yang kita pilih di sini adalah cek status kepesertaan. Paling atas ya, teman-teman. Oke, pada bagian yang pertama mereka meminta kita untuk mengisi nomor KTP atau nomor BPJS. Jadi sebaiknya kita menggunakan NIK ya. Nah, nomor KTP. Nah, sini saya menggunakan NIK saya mencontohkan saja. Oke, pada pilihan yang kedua dia memintakan kita untuk mengisi tanggal lahir kita, tetapi formatnya dari tahun. Jadi tahun lahir, strap bulan, strap tanggal. Nah, dan seperti inilah. Teman-teman bisa lihat pada video di samping, itu jelas terlihat bahwa kepesertaan kita dari status pesertanya muncul sama jenis peserta dan nama kita muncul gitu. Jadi teman-teman kalau mau mengecek apakah teman-teman itu pegawai segmennya segmen PBI, APBN atau APBD, itu semuanya nanti muncul di jenis kepesertaan. Lalu yang paling teman-teman utamakan adalah lihat pada bagian status peserta aktif atau tidak. Kalau status pesertanya aktif, silakan go langsung fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas dan melakukan pengobatan. Tetapi kalau kepesertaannya sudah tidak aktif, hanya ada 2 pilihan.
Untuk BPJS PBI yang gratis, jika teman-teman ingin mengaktifkan kembali, itu tidak bisa langsung diaktifkan. Prosesnya panjang karena yang mendaftarkan dan menonaktifkan teman-teman adalah pemerintah. Jadi teman-teman bisa melaporkan atau berproses lagi ke dinas yang terkait, salah satunya yaitu dinas sosial. Itu kalau teman-teman adalah segmen PBI atau yang gratis. Tetapi kalau teman-teman ada BPJS yang mandiri, berarti sudah pasti kalau teman-teman tidak aktif ya karena belum membayar. Nanti status pesertanya itu tidak aktif karena ada premi. Seperti itu ya. Cara ini sangat gampang kan, jadi teman-teman tidak perlu ribet, tidak perlu menelpon, tidak perlu menebak-menebak. Teman-teman langsung saja menggunakan ponsel, save nomor yang tadi dan ikuti tutorial ini. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan informasi ini buat yang lain. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih.